Ulangi ya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam Zoom ya, dalam Zoom meeting untuk pembelajaran PPKN ya. Anak-anak sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Kuenanya sudah disiapkan belum? Coba dilihat. Guru. Ada bekas belum? Ya, sudah. Coba mana bukunya anak-anak yang sudah bawa bukunya ditunjukkan Bu Guru. Ya, Mas Tara, Mbak Alisa. Kalau aku mau lihat aku Paula, sudah siap semuanya ya? Ada yang mau membawa? Halaman berapa, Bu? Ya. Makanan. Oke. Hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 3 dan 4, pelajaran Ayo. mata apa namanya? Baru ketemu. Mata pelajaran PPKN. Nah, di halaman sebentar. Halaman berapa? Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Halaman 54. Halaman 54. Sakit. Nah, coba halaman 54 sudah ketemu belum? 54. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Keberagaman agama. Nah, Udah ketemu. ketemu? Ya, hari ini kita akan belajar. Ya, lihat ini ya. Halaman berapa, Bu? Sudah kelihatan di layar anak-anak? Belum. Iya. Ya, sudah. Muter-muter, Bu. Muter-muter. Ya, loading sebentar ya. Ya. Apa? Hari ini kita Sudah. Pembagian tugas di rumah dan laku santun terhadap anggota keluarga. tema ketiga itu judulnya pembagian tugas di rumah dan perlakuan. Nah, kita akan belajar tentang keberagaman agama di sekolah. Dimut dulu ya, biar nggak rame ya. Halaman 54 ya. Sebentar. Biar nanti bisa teman-teman bisa dengar suara guru. Oke, ya. Betul kan? Hah? Geser ke bawah. Ya, oke. Oke anak-anak ya, Bu Guru mute dulu ya, biar nanti semuanya mendengarkan. Nanti kalau sudah mulai tanya jawab akan dibuka. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama di sekolahnya. Anak-anak di Indonesia ada 6 agama ya yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam. Alhamdulillah agama kita semuanya ya. Yang kedua Katolik. Yang ketiga Kristen, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Nah, dan ini akan kita akan menemui teman-teman yang berbeda agama bisa di lingkungan sekolah ya.
Tetapi alhamdulillah kalau di binaan Insani otomatis semuanya beragama Islam ya. Karena kita sekolah Islam. Tetapi kalau misalkan nanti ada saudara kita atau teman kita yang lain sekolah di misalkan di SD negeri, pasti akan menemukan teman-teman yang berbeda agama. Ada yang agamanya Katolik, ada yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, tetapi misalkan anak-anak kan pasti tinggal di daerahnya, pasti ada teman-teman juga ya yang sebaya, yang berbeda agama. Ada tidak? Ada ya? Nah, ada tetangganya. Misalkan ada anak yang sebaya teman-teman ya, pasti ada yang agamanya berbeda. Nah, kita mempunyai banyak teman yang berbeda agama. Nah, tapi apa? Walaupun kita berbeda agama, kita tidak boleh membedakan teman ya. Sebagai seorang anak yang baik, yang solihah ya, harus bisa berteman dengan siapa saja dengan baik ya. Kita diajari bagaimana menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Jadi walaupun nanti teman kita di kampung atau teman kita di keluarga besar kita ada yang agamanya berbeda, ketika dia usianya lebih besar dari kita, tetap kita harus menghormati ya. Ketika usianya lebih kecil dari kita harus menyayangi selayaknya kita menyayangi saudara kita atau menyayangi teman kita yang sesama muslim. Itu ya, itu adalah salah satu akhlak sebagai seorang anak yang baik, yang solihah. Nah, kenapa kita harus saling menghormati anak-anak? Ya. Siapa yang tahu? Kenapa kita walaupun berbeda agama, kita tidak boleh membedakan teman? Alasannya kenapa? Ya. Karena kita bisa mempunyai teman banyak, Bu. Oh iya, ya. Yang pengen jawab boleh dibuka itunya ya, speakernya ya. Nah. Ya. Kita bisa mempunyai teman banyak. Iya. Walaupun agamanya berbeda, kita tetap baik agar apa? Tadi kata Mbak siapa tadi? Pak Ika, agar temennya banyak. Ya. Selain itu apa? Yang lainnya? Agar apa? Ya? Ayo Mbak Fatih tadi mau jawab agar apa? Kenapa ya? Misalkan nih teman tetangga kita dia agamanya Kristen, ya. Kemudian kita agamanya Islam. Nah, walaupun kita beda, tetap harus baik ya berteman kita. Alasannya satu tadi kata Mbak Faiko agar punya teman banyak. Yang kedua, biarpun kita beda, kita harus menghormati. iya, biarpun kita beda harus menghormati. Alasannya kenapa? Ya, kita harus menghormati. Ya, harus menghormati itu biar kenapa ya? Harus menghargai biar kenapa ya? Agar tercipta apa anak? Agar tercipta? Siapa yang bisa jawab? Ya. Mbak Salma bisa jawab? Mbak Arimbi bisa jawab? Ya. Ya, hai, betul, pinter, agar rukun dengan temennya, tidak terjadi perpecahan ya, tidak terjadi permusuhan ya. Jadi misalkan anak-anak main sama temennya, kebetulan dia beragama Kristen. Nah, biasanya kalau kita beribadah itu sehari berapa kali? 5. Kebetulan bermainnya di waktu sore ketika adzan. Apa yang harus kalian lakukan ketika adzan? Wudu. Ya, ketika adzan. Wudu, iya, karena sudah waktunya sholat ya. Kita
Kemudian berhenti bermainnya dulu karena harus sholat. Nah, sementara teman kita yang Kristen tapi tidak apa ya, Sholat. tidak sholat, maka dia harus bisa menghargai kita juga. Kita memberikan waktu untuk sholat. Begitu juga ketika hari Minggu. Biasanya kalau orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu. Nah, ternyata nih misalnya sudah janjian nih mau mainan hari Minggu. Nah, ternyata yang teman Kristen itu tidak bisa karena harus ke gereja. Apa yang kalian lakukan? Cari teman lain. Iya, iya mengizinkan. Oh ya sudah, berarti ganti hari ya. Janjiannya, iya janjiannya ganti hari. Oh iya, hari Minggu nggak bisa. Misalkan namanya Agnes ya, Agnes nggak bisa karena harus ke gereja. Oh ya sudah, kita mainannya jangan hari Minggu. Atau biasanya ke gerejanya pagi. Oh ya sudah, kita siang atau sore. Begitu ya Nana. Jadi kita menghargai perbedaan. Ya. Terus tidak boleh? Setuju? Jadi kalau misalkan kita menghargai, walaupun beda, biarpun berbeda, nanti mainnya tetap asyik ya anak-anak ya. Ya, asyik ya. Terus juga mereka juga akan senang bermain dengan kita karena kita bisa menjadi teman yang menyenangkan. Ya betul. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghargai? Mana? Cara menghormati keberagaman agama. Nah, tadi sudah ya Bu Guru contohkan. Kalau di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Nah, setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. Nah, walaupun memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati. Nah, tadi ya, jadi contohnya tadi harus saling menghormati. Kita sebagai seorang muslim, waktunya sholat ya sudah berhenti karena mau sholat dulu. Nah, ketika teman kita, oh ya, agamanya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba disebutkan lagi. Kita mempunyai 6 agama yang diakui oleh negara. Ya, di Indonesia maksudnya ada 6. Biar anak-anak juga tahu. Nanti kalau ketemu sama orang, oh agamanya Konghucu. Anak-anak tahu ya. Karena ada 6 agama. Kita tahu banget Bu. Sebenarnya ada yang Kristen. Apa nak? Ya. Ya. Jadi di Indonesia diakui 6 agama. Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya pinter ya. Nanti anak-anak tahu, oh kok ada yang agamanya Konghucu itu apa ya? Ya, itu adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia. Kok ada Buddha ya? Nah, gitu ya. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, agama yang paling benar itu adalah Islam ya anak-anak ya. Jadi walaupun di negara kita diakui 6 agama, bagi kita sebagai seorang muslim ya yang beriman kepada Allah, agama yang paling benar adalah Islam. Jadi kita tidak boleh ragu ya. Tidak boleh ragu dengan agama kita ya. Ya Nana. Nah. Jadi apa namanya? Iya, Bu. Ya. Jadi dalam berteman tetap harus menghormati agar terjadi kerukunan, tidak permusuhan, menciptakan kerukunan, tidak terjadi permusuhan, ya. Oke, apa sih contoh sikap yang menciptakan kerukunan? Siapa yang tahu? Contoh sikap yang menciptakan kerukunan. Yuk. Bersama. Apa? Udah. Apa? Siapa yang tahu? Nih, ya. Contoh sikap yang
contoh sikap yang menciptakan kerukunan ini adalah, ya, lihat di layar ya. Nah, contoh sikap yang pertama, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam, ya. Salamnya tapi salam yang umum ya. Ya. Ucapkan salam yang umum, misalkan, hei selamat pagi, halo apa kabar, gimana kabarnya, gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan berbeda agama, tidak usah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi pakai salam yang umum. Ya. Hai Made, apa kabar? Halo Agnes, selamat pagi, apa kabar kamu? Gitu ya. Atau misalkan siapa? Hai Antoni, hai Antoni. Kabarnya gimana? Hai Ling Ling, kamu sehat? Nah, gitu ya. Ada yang namanya Ling Ling. Nah, misalkan Ling Ling nih agamanya Konghucu. Ada Made, di sini kan ada di bacaan juga ya. Ada Made, kemudian ada siapa namanya? Maria dan lain sebagainya. Kita tetap mengucapkan salam kalau ketemu, ya. Nah, gitu ya. Adakah di tetangganya yang agamanya berbeda? Oh, ada, ya. Ada. Kemudian juga bertegur sapa ya. 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 Temanku ada yang Kristen. Oh iya, namanya siapa? Joshua. Oh Joshua, iya, ya. Kalau di, ya, ya. Kalau di rumahnya Bu Siswi juga sama. Depan itu tetangganya Kristen, samping kanan tetangganya Sama, Bu. Kristen. Iya sama. Nah, anak-anaknya, ya. Juga, Bu. Ya, anaknya juga suka main ke rumahnya Bu Siswi, namanya Vanessa. Kemudian apa ya? Namanya sulit-sulit sih. Vanessa, terus ada Agnes, kemudian ada Rafael, ada siapa lagi? Wines. Kemudian ada siapa lagi? Adiknya. Nah, itu suka main di rumahnya Bu Siswi ya. Kita juga baik dengan mereka, gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain, nah bermain bersama tanpa membedakan agama, ya. Jadi tetap bermain bersama. Nanti kalau sudah tidak musim corona, ya anak-anak bermain tetap bersama, tidak membedakan agama. Oke, gitu ya. Jangan kemudian kamu agamanya bukan Islam, nggak mau mainan sama aku, nggak boleh begitu ya anak-anak ya. Ya. Iya, Bu. Baris baik, kalau punya makanan jajan juga tetap harus berbagi, karena insya Allah pahala banyak ya. Selanjutnya tidak mengganggu ketika sedang beribadah. Nah, untuk menjaga kerukunan, jadi saling menghormati, tidak mengganggu ketika sedang beribadah. Contohnya, nih teman kita agamanya Nasrani mau ke masjid, mau ke gereja, terus kita menghalangi, udah nggak usah ke gereja, kan kita main aja nih, hari ini kita mau main bikin musik. Ya. Ini jadi kunci aja. Teman yang ingin beribadah, Bu. Iya, betul. Jadi nggak boleh menghalangi, mengganggu ibadah temannya. Ya. Begitu juga kalau mereka kita sedang sholat juga tidak boleh mengganggu. Kalau ada yang mengganggu kita pahamkan ya. Oh, istilahnya iya dikasih tahu ya. Nggak boleh mengganggu, kan aku mau sholat dulu, nanti habis sholat mainan lagi. Gitu ya. Ya. Ya, pinter. Selanjutnya apa ya? Bisa cowok ini. Mempersilahkan teman yang ingin beribadah, masih sama ya.
Nanti tidak boleh mengganggu. Selanjutnya mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Ya, misalkan temannya jadi main, ya karena ada keperluan ke gereja dan sebagainya. Selanjutnya apa, Nana? Ya, nah ini contoh ketika berada di sekolah negeri. Nah, kalau di sekolah negeri, ya, menghormati guru yang berbeda agama. Kalau di sekolah negeri itu pasti ada guru agama Islam, guru agama Kristen. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat nih, misalkan kita SMP-nya kita di SMP negeri, pasti akan menjumpai guru-guru yang berbeda agamanya. Tetapi kita juga tetap menghormati ya, ketemu ya, terus tetap mengucapkan salam umum ya, salam umum. Pagi Bu, ya. Pagi Bu Berta, misalkan nanti ada guru yang agamanya Kristen, atau pagi Pak Antoni gitu ya. Misalkan ya, kalau nanti SMP atau SMA-nya di sekolah negeri. Begitu anak-anak? Paham ya? Ya. Pinter. Selanjutnya, nah, Guru dan teman yang berbeda agama. ya. Oh iya, tidak hanya guru, tapi juga misalkan ada Pak Bon atau penjaga kantinnya yang berbeda agama, atau orang dewasa yang berbeda agama tetap menghormati ya. Bangga anaknya. Ya, paham anak-anak? Tadi coba sebutkan 6 agama di Indonesia. 1. Islam. 2. Katolik. Pinter. 3. Kristen. Pinter. 4. Hindu. Ya. 6. Buddha. Ulangi sekali lagi. 1 Islam. 2 Katolik. 3 Kristen. Hindu. Buddha. Konghucu. Sebutkan contoh tadi apa, Mas? Menghargai perbedaan. Contohnya apa? 1. Menghormati teman yang suku. 2 apa lagi? Ya. Menyapa. 3. Bermain bersama. 4. Mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Itu yang nyanyi siapa ya? Itu yang nyanyi siapa? Itu ya tadi yang nyanyi siapa? Coba sebutkan. Contoh menghargai perbedaan agama. Kemudian mempersilahkan teman yang ingin beribadah dan menghormati guru yang berbeda agama. Ya, apa Nana? Menjaga keberagaman. Iya, menjaga keberagaman. Oke, menjaga kerukunan. Ya. Dengan menghargai perbedaan agama, maka akan hidup rukun. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Subtema 4, keberagaman suku bangsa di sekolah. Nah, maksudnya apa ini Bu Guru? Siapa yang tahu? Ya. Subtema 4. Nah. Ya, subtema 4 itu di halaman halaman 77 anak-anak. Halaman 77. Ya. Bisa dilihat di halaman 77. Ya.
Nah, ya. Jadi tadi ya sayang sudah ya halaman 77. Jadi tadi selain berbeda agama, kita juga akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda suku bangsa, ya. Ya. Kemudian selain berbeda suku bangsa, juga ada teman yang berbeda Suku bangsa itu apa, kelaminnya. Bu? Suku bangsa itu, jadi anak-anak, contohnya kita adalah suku Jawa. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau. Di luar Jawa ada yang lain. Ya. Kita tetap menghormati teman. Nah, selain ada suku-suku yang berbeda, contohnya yang paling dekat ini adalah perbedaan jenis kelamin anak-anak. Ya. Nah, perbedaan siswa laki-laki dan perempuan. Ya. Anak-anak sudah bisa membedakan ya, mana temannya yang laki-laki dan mana temannya yang perempuan. Ya, benar. Ya, benar. Perempuan yang pakai kerudung. Kalau anak-anak siswa teman anak-anak laki-laki. Yang laki-laki nggak pakai kerudung. Oh iya, kalau temennya yang perempuan, kalau sekolah pasti pakai kerudung ya, baju atasan dan rok ya. Kemudian kalau ya anak perempuan biasanya rambutnya panjang atau memakai jilbab. Misalkan ada teman kita yang agamanya Kristen. Panjang, Bu. Agama Kristen, dia perempuan. Nah, yang dibedakan pasti mereka nggak pakai kerudung ya anak-anak ya. Kalau agamanya bukan Islam, pasti nggak pakai kerudung ya. Nah, itu artinya kadang rambutnya panjang ya. Bisa dilihat. Kemudian kalau yang laki-laki memakai baju atasan dan celana. Ya. Dan biasanya rambutnya pendek. Jadi kalau ada teman kalian di sekolah rambutnya panjang, nanti bingung, itu laki-laki apa perempuan ya? Kok rambutnya panjang? Nah, maka kalau di sekolah ada aturan, ya. Ada aturan biar rapi, yang putra rambutnya dipotong pendek. Iya, karena itu untuk membedakan ya. Terus yang putra pakainya celana ya, jangan pakai rok. Iya, nggak boleh pakai rok. Ya. Loh Ibu, itu di luar ada loh, aku cowok tapi kok pakainya sepatu tinggi. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya. Karena Allah itu menciptakan manusia dua jenis kelamin. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kalau nggak perempuan ya laki-laki. Nah, adanya dua ya. Tuh. Paham ya? Nah, walaupun teman kalian berbeda jenis kelamin, tetap harus bermain dengan baik, ya. Bermain tidak membeda-bedakan. Ah, kamu anak laki-laki, ah, kamu anak perempuan. Nggak boleh ya. Walaupun tetap ada batasannya, tapi tetap teman kita. Ya. Nanti kalau anak-anak sudah ketemu lagi di sekolahan, pasti akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ya. Tapi tetap baik, ya. Tidak boleh kelompok-kelompokan, ya. Nggak boleh kelompok-kelompokan. Terus kemudian ada yang bermusuhan, ya, bermusuhan. Kamu anak perempuan, kamu anak laki-laki, nggak boleh ya. Jadi tetap keluarga satu kelas ya. Kemudian apalagi ya? Nah, selanjutnya tadi walaupun dengan anak perempuan dan anak laki-laki berbeda, tetap harus rukun ya. Dengan bersikap baik akan tercipta kerukunan. Anak-anak masih ingat ya ketika belajar bersama di kelas, kira-kira banyak bertengkarnya atau banyak rukunnya?
Banyak rukunnya. Alhamdulillah. Iya, banyak rukunnya. Alhamdulillah. Kalau banyak rukunnya, kira-kira betah tidak di sekolahan? Betah. Betah. Tapi kalau banyak tengkarnya di sekolahan, kira-kira betah enggak? Enggak. Ya, ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, ya rukun di sekolahan, pasti pengennya cepet-cepet pulang ya. Nah, pengennya cepet pulang karena Super enggak? sekolahan Elektrikan. nggak Elektrikan. terus. Halo. Rukun. Elektrik. Halo Alvina. Kangen ya sama temennya ya. Nah, selanjutnya. Kangen Ya. Nah, ini tadi yang bertanya, Bu, suku itu apa, Bu? Rela Nah, Suku itu berbeda bangsa. iya, nih. Kalau tadi itu berbeda kalau bangsa. di sekolah ada apa namanya? Fingerkan. Nah, Nuklir mau belajar lagi tidak, anak-anak? Ya. Ya. Nah, sekarang dengarkan Bu Guru dulu ya. Dengarkan Bu Guru dulu ya, seperti di sekolahan. Seperti di sekolahan ya. Perhatikan ketika Bu Guru menjelaskan. Nah, kalau tadi sudah berbeda kelamin putra dan putri, nah sekarang ada perbedaan suku bangsa. Misalkan nanti di Bina Insani ataupun di tetangga kita berbeda suku bangsa. Nah, Indonesia itu terjadi banyak pulau, anak-anak, terdiri dari banyak pulau, ya, sehingga Indonesia terkenal dengan negara kepulauan. Nah, di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contohnya di Jawa ini kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Jawa, dan suku Tengger. Nah, kita itu termasuk suku Jawa. Iya, kita di Jawa Tengah itu termasuk suku Jawa. Nah, kemudian ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Irian. Nah, di sana juga ada sukunya sendiri, anak-anak. Contohnya di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, suku Batak, dan lain sebagainya. Nah, ya. Datukku suku Minangkabau. Oh iya, tahu ya berarti ya. Oh iya, datukku suku Minangkabau. Oh, kakekku suku Batak, ya, karena di Sumatera ada suku apa lagi? Oh, yang di Jawa Barat suku Sunda. Nah, anak-anak pasti apa namanya, antara Jawa dan Sunda pun bisa dilihat dari cara bicaranya berbeda. Nah, itu biasanya dari suku yang berbeda. Begitu juga teman kita. Nanti kalau misalkan kita punya teman yang berbeda suku bangsa, ya, kita tetap Sunda. oh, neneknya suku Sunda, ya. Ada lagi yang dari suku Melayu, ya. Kalau suku Melayu nanti logat bicaranya kayak orang Ipin ya. Iya, Ipin ya. Melayu. Senin bin Kamis. Kemudian nih. Aku Jawa, Bu. Nah, tadi Sumatera sudah. Sekarang di suku di Kalimantan itu contohnya ada suku Dayak, suku Kuluk, suku Tidung. Kemudian di Sulawesi ada Minahasa, suku Toraja, Toli-Toli. Nah, ini anak-anak nanti bisa pengetahuannya bisa bertambah ya. Kemudian kalau di Papua ada suku Asmat, Dani, dan suku Arfa. Nah, ada yang saudaranya dari Papua? Ya. Nanti kalau misalkan ada saudara dari suku Papua, itu bisa dilihat dari warna Saudaraku kulitnya. dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Misalkan ada teman dari Papua, itu bisa dilihat dari warna kulitnya. Nah, itu ya.
Jadi nanti kalau misalkan iya. Apa? Saudaraku itu Islam semua. Oh iya, alhamdulillah. Heeh. Berarti nggak berbeda ya kalau sama Kristen, Bu. Ya. Ada Kristen juga. Oh iya, kalau tetangga kita pasti ada yang Nasrani. Islam juga, Bu. Ya. Oke. Semuanya. Terus kalau misalkan nanti ada teman kita yang berbeda suku, contohnya dari Papua, dari Kalimantan, ya, pasti berbeda ya, berbeda dengan Jawa. Nah, kita harus tetap menghargai teman yang berbeda suku. Jadi tetap sama ya, tetap saling menghormati, menjaga kerukunan, ya, sesama teman walaupun berbeda suku. Ini mah ajan Korea. Itu anak-anak, ya. Jadi coba tadi selain berbeda agama, juga ada perbedaan suku, ya. Nah, salah satu perbedaan perbedaan lain di sekolah itu adalah perbedaan kegemaran. Nah, contoh nih, ketika di sekolah kalian janji nih mainan sama temennya. Aku pengen main itu, apa ya? Main tebak-tebakan. Nanti satunya, enggak, aku pengennya main ini. Tak umpat, kucing-kucingan. Tikus dan kucing. asli. Yang satunya, aku maunya tebak angka. Ya. Nah, pasti. sepeda sendiri. Ya. Ternyata yang satunya aku mau pengennya main sepak bola aja. Nggak mau kucing-kucingan gitu. Atau nggak mau tebak-tebakan, itu mainannya anak cewek gitu nih. Misalkan anak yang cowok itu masih bicara mau mainan bareng. Mainannya sepak bola dan sebagainya. Nah, ketika ada perbedaan kegemaran, kita juga harus bisa saling menghargai, tidak boleh ngecek. Ya apa kamu mainnya suka itu kan mainan anak cewek gitu kan. Kamu kan anak cowok gitu, nggak boleh ya. Atau misalkan Nggak mengganggu. boleh main sama-sama, Bu. Kalau temennya lagi mainan digangguin. Main sama-sama, Bu. Iya, nggak boleh digangguin. Karena kalau digangguin pasti yang terjadi apa anak-anak? Bertengkar. Ya, kelas 1 pasti ingat ya, waktu kelas 1 ada yang nangis. Ada yang ngadu, Bu Guru, aku nggak mau punya teman. Bu Guru itu nggak mau main sama aku. Ya, terus temennya bisik-bisik. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau misalkan itu terjadi, akan terjadi pertengkaran, permusuhan, pertikaian. Pernah ada jadi pertikaian, nggak sampai pertikaian. Nah, biasanya nanti habis efeknya anak-anak habis istirahat masih kebawa ke pelajaran. Nah, jadinya mukanya pada cemberut semua. Ya enggak? Pernah kayak gitu enggak? Iya, karena habis musuhan tadi sepak bola kena gabres. Nangis. Habis itu ejek-ejekan. Masuk apa namanya? Masuk pelajaran berikutnya, ya, pelajaran olahraga. Nah, ternyata pada cemberut. Loh, harusnya semangat kan kalau olahraga? Iya. Cemberut karena efek dari Semangat permusuhan. banget. Iya, harus semangat banget. Apalagi yang ngajar Pak Juli. Iya, gitu ya Nana. Nggak boleh ngejek, nggak boleh ganggu temennya. Mainnya harus bareng. Ya. Baik, bicaranya juga baik, gitu ya. Jadi kalau seperti itu menjadi teman yang menyenangkan, ya. Mencari teman yang menyenangkan itu nggak mudah ya anak-anak. Jadi anak-anak harus bisa menjadi teman yang menyenangkan. Contohnya apa? Selalu dicari, ya. Selanjutnya. Udah dari teman. Oh, sudah cari teman. Bisa menjadi teman yang menyenangkan, anak-anak? Udah. Nah, ciri-cirinya apa teman yang menyenangkan? Selalu dicari. Oh,
hari ini kok nggak masuk kemana ya? Loh, nanti ditelepon. Kamu kenapa dan sebagainya. Seneng ya, alhamdulillah. Kan di sekolah nggak boleh bawa HP. Iya loh. Kalau di rumah nanti itu tanya itu ya. Nah, kemudian perbedaan lain yang ada di sekolah tadi juga suku bangsa ya. Jadi misalkan nih ada temennya yang dari Papua. Nah, Papua itu biasanya ciri fisiknya kulitnya lebih gelap dan rambutnya ikal-ikal. Nah, kita tidak boleh membedakan. Oh, dia tetap teman kita, tetap saudara kita, sebangsa, setanah air. Itu ya, Nana. Nah, ada yang mau bertanya? Nah. Semua? Udah. Nah, nanti materinya bisa dibaca lagi di USF ya. Ya, nanti hari ini juga ada pelajaran PPKN. Nanti anak-anak bisa lihat materi kembali di di USF. Oke. Itu ya. Ya, oke, alhamdulillah hari ini. Ya, Nana. Bu Sisi, aku pakai laptop. Oh iya, alhamdulillah gede dong. I don't Kalau pakai laptop gede ya layarnya ya. Ya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah hari ini sudah selesai materinya belajar PPKN tentang keberagaman agama dan Berdoa dulu. Oh, berdoa dulu. Iya dong, harus berdoa. Nah, anak-anak habis ini siap-siap pelajaran lain ya. Oke. Alhamdulillah, Bu Guru ucapkan terima kasih. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sudah? Bukan berdoa agar Allah menerima wabah ini, Bu. Oh iya, nanti anak setiap habis sholat. Sekolah lagi, Bu. Oh iya, iya, semoga wabahnya cepat berlalu, hilang ya. Diangkat oleh Allah dan normal kembali, bisa sekolah tetap hari. Nah, tambah semangat belajar, tapi sementara ini harus bersabar ya anak-anak. Harus bersabar, tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan yang sehat-sehat. Oke? Tetap semangat ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ketemu lagi besok kami. Kesehatan. Dadah. Dadah. Dadah.